Nah, ini pohonnya. Baik, performanya berapa? Jawabannya ada 100%. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di channel Sudawan. Kali ini kita masih membahas algoritma C45, Decision Tree algoritma C45. Tapi kita akan gunakan aplikasi atau tools yaitu Rapid Miner. Saya menggunakan Rapid Miner 9.6 ya. Oke, Anda bisa download di Google secara gratis itu. Banyak itu pilihan gratis, yang berbayar juga ada. Oke, jadi ini saya pilih Rapid Miner Studio 9.6. Baik, saya ingatkan dulu yang lalu kita sudah bahas manualnya ya. Oke, ini data kita yang lalu itu udah 20, kemudian hasilnya pohon keputusannya yaitu, nah ini yang terakhir ya. Di video saya sebelumnya di part 3, Anda bisa tonton di part 2 dan part 3. Part 1 itu tentang konsep data mining. Baik, kita akan lihat apakah pohon yang kita cari secara manual ya melalui entropi dan gain ini sama dengan aplikasi tools ya. Baik, siapkan datanya, itu langkah pertamanya, data yang sudah di cleaning, data yang sudah bersih ya, supaya tidak terjadi data noise kita hitung. Semalam data yang kita gunakan ya data nasabah kredit. Baik, kita mulai. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah, ini tampilan utama dari Rapid Miner. Nanti di sebelah kiri di sini ada repository, ada import data. Baik, yang pertama nanti kita akan lakukan langkah-langkah yaitu masukkan data ya, atau import data dari data kita. Kita menggunakan Excel, nanti kita import. Kemudian berikutnya nanti kita masukkan operator ke dalam main proses ini ya. Oke, kemudian nanti di akhir nanti ada parameter, kita setting parameternya, baru terakhir kita jalankan gitu ya. Baik, kita mulai dari import data. Import data kita pilih dari data yang ada di komputer kita. Baik, saya gunakan data di D. Data nasabah kredit tadi ya, bentuknya data nasabah kredit XLSX ya. Yang lain juga bisa. Kemudian data ini bercampur ya dengan hitungan-hitungan kita yang lain. Oke, jadi kita select dulu, kita pilih data yang mau kita proses. Data nasabah ini tidak perlu kita proses ya, ini kan menunjukkan urutan aja ya. Jadi kita proses dari, kita pilih dari syarat sampai keputusan, baru sampai ke datanya. Oke, baik, selanjutnya kita memperbaiki keterangan dari masing-masing kriteria ini ya. Kita tentukan polinominalkah atau binominal. Maksudnya gini, kalau binominal itu dia kalau binominal berarti dia dua nominal. Maksudnya gini, ini kan Seradem kan isinya lengkap dan tidak lengkap. Ini cuma dua, berarti binominal. Kalau lebih dari dua itu baru polinominal. Maka kita ganti tipe datanya yaitu binominal. Jaminan begitu juga. Karena cuma ada dua, ada dan tidak ada, maka tipenya jadi binominal. Watak ini begitu juga, tipe datanya ada dua, binominal dan jujur dan tidak jujur. Berikutnya universal itu juga hanya ada dua, ada dan tidak ada. Nah, ini dia jenis kredit ya. Jenis kredit ini ada tiga: konsumtif, modal kerja, dan investasi. Benar dia polinominal. Apa jadinya kalau ini dia tiga tapi kita buat binominal? Yang terjadi adalah nominal yang ketiga, yang jenis ketiga itu dia tidak diketahui sebenarnya, makanya dibuat tanda tanya ya. Makanya kalau salah dalam menentukan binominal jadi error gini. Kita kembalikan lagi ke polinominal. Kemudian keputusan juga sama, ini ada layak dan tidak layak, hanya ada dua, maka kita ganti dari polinominal menjadi binominal. Kemudian satu lagi, kalau kita di Excel, kita kan menentukan mana yang menjadi label. Kolom terakhir, dalam hal ini keputusan ya, itu kan menjadi label deh kalau di Excel kita. Kita tahu bahwa kolom yang terakhir itu menjadi label. Di Rapid Miner kita harus tentukan dulu mana di antara kolom ini, mana di antara kriteria ini yang menjadi atribut sebagai label. Maka kita harus finalisasi, kita harus rubah role-nya. Kita rubah role-nya. Ya, di sini ada, saya ulang lagi ya, ini keputusan kita rubah, role-nya kita rubah, kemudian berikutnya kita ganti jadi label. Oke, ini menjelaskan bahwa keputusanlah yang menjadi label dalam data ini gitu ya. Oke, jadi kalau tidak nanti nggak bisa diproses di decision tree. Kita next. Berikutnya kita simpan. Ya terserah nih, kayaknya saya buat di data aja.
Saya simpan di data nih. Wah, jenis nasabah, data nasabah kredit ya. Kita finish. Oke. Berarti sudah berhasil ya, sudah terbaca. Baik, ini data yang kita ya input tadi. Oke, tapi belum kita proses ya. Kita kembali ke desain. Nah, oke. Ini result untuk input atau import data tadi ya. Berikutnya kita ke desain. Data kita sudah ada belum nih? Ada ya, ini dia. Ini data kita, data nasabah. Selanjutnya kita memilih algoritma atau modeling yang kita gunakan untuk menganalisis data nasabah ini. Kita gunakan decision tree. Cara mudahnya ya nih, kalau kita cari manual itu adanya dia di modeling, ini ada di modeling nih kan. Cari di operator, di modeling. Kalau kita mau cari satu-satu bisa nih. Oke. Kita pilih yang prediktif. Selanjutnya di sini ada tree. Nah, di tree itu ada decision tree gitu ya. Oke. Atau kalau kita nggak mau ribet, kita bisa klik di sini, diketik aja di sini. Decision tree, keluar deh ya, decision tree. Oke, baik, kita drag. Ya kan? Kita drag. Kemudian datanya juga kita drag. Kita tarik ke main proses. Oke. Selanjutnya kita hubungkan. Ini kita proses cepatnya dulu ya. Kita hubungkan. Baik. Kemudian nanti di minimal gainnya itu 0,01, minimal left size nya kita ganti jadi 1 ya. Oke, kita menggunakan gain rasio ya. Baik, ya, ini parameternya ya. Jadi diklik, kalau kita klik datanya ini nggak keluar nih parameternya nih ya, ada ya. Jadi kalau kita klik di metodenya atau di modelnya itu keluar, dari operatornya dia keluar. Selanjutnya kita klik run ya, kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya adalah ini data kita tadi, dan ada di sebelah kanan atas ini ya, tree, design tree. Nah, ini pohonnya. Baik. Ini pohonnya, deskripsi dari pohon ini ada juga. Nah, rule-nya ya, atau interpretasi dari data ini. Mari kita cek dulu sama atau tidak sama dengan hasil penemuan kita. Baik, kita lihat dulu hasilnya. Yang tertinggi atau yang paling penting, atribut yang terpenting adalah jaminan. Ya kan? Begitupun dengan data nasabah kredit kita, yang pertama adalah jaminan. Ini hasilnya ya. Jika jaminan tidak ada maka tidak layak. Oke, kita cek. Jika jaminan tidak ada maka tidak layak, betul. Jika jaminan ada yang dilihat watak. Jika jaminan ada yang dilihat watak, betul. Selanjutnya jika wataknya tidak jujur maka tidak layak. Jika jujur maka tidak layak, benar. Oke, baru berikutnya jika dia jujur surat izin usaha. Surat izin usaha CU ya. Oke, jika CU-nya ada maka layak. Jika CU-nya ada maka layak, betul. Jika CU tidak ada maka jenis kredit yang diperhatikan. Oke. Baik, berikutnya jika ini ya, konsumtif dia layak. Jika konsumtif, nah ini layak. Jika investasi dan modal kerja tidak layak. Investasi dan modal kerja tidak layak. Benar ya? Pak, tapi ini posisinya berbeda, Pak. Ini posisi konsumtifnya di kiri gitu ya. Sedangkan ini kan dia di tengah gitu ya. Sedangkan di sini dia di tengah gitu. Ini bisa digeser ya. Bisa kita tarik-tarik aja. Jadi nggak usah khawatir. Baik. Nah, decision tree kita sudah benar antara manual dengan rapid miner. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan interpretasi. Artinya menjadikan dia menjadi rule pengetahuan. Kalau di rapid miner sudah ada ya. Ya. Dalam bentuk teks, dalam bentuk if then gitu ya. Oke. Kita ke bawah dulu ya. Jika jaminan tidak ada nih ke bawah, maka tidak layak. Satu rule-nya. Jika jaminan ada maka dilihat watak dulu. Jika wataknya ini ke bawah ya. Kemudian ke bawah, jika wataknya ini tidak jujur maka pasti tidak layak. Nah, sedangkan jika wataknya itu jujur, harus dicek dulu surat izin usahanya. Kalau izin usahanya ada, dia layak. Jika tidak ada, dicek dulu jenis kreditnya. Ada 3 macam. Jadi kita bisa simpulkan ya, ada 6 pengetahuan baru dari decision tree yang kita hasilkan ya. Baik, selanjutnya kita dalam melakukan prediksi ini kita membutuhkan yang namanya performance. Nah, jadi untuk mengetahui seberapa rule yang kita temukan tadi, misalnya tadi kita ada 6 ya, 6 rule kita, itu berapa tingkat akurasinya. Jadi kita butuh operator performance gitu ya.
Selain itu kita juga butuh namanya data testing untuk menguji gitu ya. Jadi ujian itu harus ada data yang diuji dengan data pengujinya. Jadi data nasabah kredit awal ini itu kita sebut dengan data training namanya. Kemudian menghasilkan rule dari decision tree ini, dan rule itu kita uji ke data yang mau kita uji, yaitu data testing. Nah, data testing dapat dari mana? Beberapa paper ya, beberapa jurnal referensi itu kita menggunakan 10% dari data. Tapi karena data kita ini hanya 20, terlalu sedikit, saya ambil aja 10 ya sebagai data ujinya atau data testingnya ya. Dari mana datanya ini? Data kita tadi ini ya ada 20. Oke, data 20 ini kemudian kita ambil beberapa. Tadi kita sepakati 10 ya. Bebas saja. Jadi tidak mesti berurut. Baik. Ini kemudian kita simpan data ini. Ya, ini untuk ujian, untuk menguji rule yang ditemukan tadi ya. Kita simpan. Kita buat namanya adalah data testing. Tadi saya simpan di D, data mining, data testing. Oke. Kemudian selanjutnya kita import dengan teknik yang sama seperti awal. Oke. Kemudian kita cari datanya di mana tadi. Kita masukkan data testingnya, kemudian kita next. Kemudian di sini kita ini datanya udah semua ya, udah semua kita seleksi yang data kita butuhkan. Kemudian berikutnya kita ganti secara ADM ini jadi binominal karena memang ada dua nominal ya, lengkap dan tidak lengkap. Berikutnya polinominal ini kita ganti jadi binominal untuk jaminan karena ada dua. Baik. Berikutnya wata begitu juga ada dua. Begitu juga dengan surat izin usaha binominal. Oke, ini ada jenis kredit, ini ada 3 macam, ada 3 nominal ya, konsumtif, modal kerja, dan investasi, maka tetap biarkan di polinominal. Keputusan ada 2, kita ganti jadi binominal. Selanjutnya kita rubah change role-nya ya, rule-nya kita rubah menjadi label untuk yang keputusan. Sama seperti yang awal, cuma datanya hanya 10 saja. Baik, jika sudah kita simpan dengan nama data testing ini. Oke, data kita ada 10. Data ini kita uji gitu ya. Apakah prediksi ini benar ini? Sama dengan rule yang tadi ditemukan, 6 rule tadi ya. Kita kembali desain. Selanjutnya ini kita hapus dulu. Oke, kita butuh namanya apply model. Apply model. Oke, ini dia. Kita drag. Kemudian kita butuh namanya performance. Performance ya. Oke, performance aja ya. Kalau ini kan tadi ini agak banyak nih. Ada yang cost, ada ranking, support. Kita yang performance saja. Oke, yang polos-polos saja. Selanjutnya kita butuh data testingnya tadi ya. Tadi kita sudah masukkan nih. Ini dia. Baik, sekarang kita buat hubungannya ya. Jangan sampai ada yang tidak terhubung, nanti jadi jomblo kayak kamu. Ya, hubungannya nggak ada gitu ya. Oke. Ya, decision tree-nya ke apply model. Decision tree ini kemudian nanti kita ujikan ke data testing. Selanjutnya kita lihat berapa prediksi, berapa akurasi ya dari rule ini ke data testing ini. Kita ukur menggunakan performance. Oke, kemudian kita hubungkan ke result. Yang example-nya juga kita hubungkan ke result. Selanjutnya kita klik run. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Nah, kita punya data 10 tadi ya. Coba kita perhatikan data kita 10.
Oke, keputusannya kan tadi labelnya kan yang keputusan ini. Nah, ini prediksinya. Coba lihat. Ini prediksinya ini. Ada nggak yang nggak tepat? Ya, semuanya tepat nih kayaknya ya. Kemudian nilai performanya berapa? Jawabannya ada 100%. Dari akurasi ini ketahuan nilai akurasinya. Nah, dia menggunakan tabel matrix composition ya. Itu 100% ya. Oke, selesai untuk decision tree kita. Tadi pohonnya sudah kita dapatkan, rule-nya sudah kita dapatkan, dan performance-nya, untuk mengukur performance-nya kita gunakan cara ini, dan hasilnya juga cukup meyakinkan ya, 100%. Jadi bisa dipastikan penemuan kita benar gitu ya. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Assalamualaikum.